ke atas kamu. Jadi sebenarnya tahun dari kok kita ikut buka roh harta asa. Toho situ tuh di perbedaan songkok jalanian di bagasan roh harta jala patar wasona. Dia kehalak mau percaya di Yesus Kristus, au percaya di Yesus Kristus. Dia kehalak mau menjakon Yesus Kristus di bagas rohana nung ngamian todinai. Ada amin Bapak Saudara. Tetapi kepenuhan roh itu dua hal yang berbeda. Penuh dengan Roh Kudus, kita harus Bapak Ibu Saudara tergenapi dalam kehidupan kita. Yohanes 3, ucapan Yesus, bukan ucapan gereja, bukan ucapan sekte atau aliran. Yesus berkata di dalam Yohanes 3, kamu harus dilahirkan, dibaptis dari air dan roh. Itu perkataan Tuhan Yesus, itu settingan dari Tuhan Yesus untuk gereja. Jadi gereja yang sejati ya harus sesuai dengan pola yang kepala gereja tentukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita dibaptis Roh Kudus itu ada waktunya. Itu ada tertulis. Jadi ini tidak dikarang-karang oleh seorang pembicara, tidak di dalam. Mohon dibuka dari Yohanes 3:8 bahwa Roh Kudus itu orang yang dibaptis dengan roh dan dibaptis dengan api. Saudara-saudara, itu sama seperti angin. Angin itu kan berhembus, ya bisa disiapkan angin. Silakan. Angin bertiup kemana ia mau. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Atau kemana ia pergi. Demikian juga orang-orang yang dilahirkan kembali. Demikianlah cara kerja Roh Kudus itu kepada setiap orang yang terbuka hatinya, rindu dia untuk dibaptis roh dan dibaptis api. Gereja mula-mula itu langsung baptisan roh dan baptisan api. Dan gitu saudaraku. Nah, bagi saudara yang sudah punya Roh Kudus di dalam hati, mari buka hati, minta kepada Roh Kudus Sang Pembaptis itu untuk kita dibaptis. Roh kita dilahirkan kembali. Di dalam ayat 3, ayat 5, ayat 7 dari Yohanes 3, ayo bisa dibuka supaya jelas. Ya, ayat 3, lalu 7 dan ayat 5 dan 7. Yesus menjawab katanya, kepada Nikodemus nih, kepada Eforusnya apa? Orang Yahudi zaman itu. aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang telah dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Iya, kalau tidak dilahirkan kembali, dia pelihara lahir baru ini wajib, gitu saudaraku. Terus, ya 5. Dan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Iya, terus 7. Kalau engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi setiap kita orang percaya harus lahir baru. Prosesnya seperti apa? Pertama, terima Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka pada saat itulah digenapi Yohanes 1 ayat 12. Ayo silakan. Ayat 12. Yohanes 1 ya. Ya, Yohanes 1. Barang siapa yang percaya kepadanya, terus Yohanes 1. Yohanes. Ya, Yohanes 1. Ayo. Ya, siapa yang sudah dapat? Silakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yes, amin. Jadi di Garut halak nang majak persia dalam majakon takola persia tapi majak Tuhan Yesus di bagasan utara Myanmar todi di bagasan pamatang tak alana pamatang taudo bagas joro di debata nasa sintong na anggo bagas joro na pinatupani tangan di colma Tanggung mobil songon nadi Yerusalem ini sehati sadarion bagas joro dapat membuat dan rajong muncul. Jalan memang ditikisi nggak di dokter Tuhan Yesus bukan baik arah ini. Dimana kan? Dia memang berbicara
tinggal dalam bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Dia harus tinggal di dalam bangunan yang dibuat oleh tangan Allah. Satu-satunya bangunan yang dibuat oleh tangan Allah yaitu saudara dan saya. Katakan amin. Ikut di sini mana tong bolong. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 itu diteguhkan. Jadi firman Tuhan itu saling meneguhkan dia. Jadi dia tidak saling bertentangan. Yang kerap kali membuat firman itu bertentangan adalah manusia. Dipertentangkan. Ini saling meneguhkan. Tolong dibaca 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Siapa yang sudah menemukan lebih dulu boleh dibaca. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu. Ya. Dalam Kristus, Ya. adalah Allah yang telah mengurapi. Dan kedua, memeteraikan tanda dirinya atas kita. Ya, amin. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan. Dan oke, baik, terima kasih. Jadi jelas, Bapak Saudara, jelas urutannya. Kita coba mengurutkan dengan rapi supaya kita pun dapat mengerti dengan mudah. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai gereja sebagai bait Allah, sebagai umat Tuhan, di dalam kitalah Roh Kudus bertakhta berdiam, dan di dalam kita serta-merta diberikan kuasa. Katakan amin. Hidungan nama satong dung kok kuasa kasih siani awak kadongan di Kisah Rasul Patoluhon yang maru berdoa kalau 5 malam. Amin. Ya, jangan main-main waktu di depan. Unang bermain meak kong nama Tuhan. Unang golong dia. Jual Kristen golong dia. Dia itu tajam. Kalau kita mau cabut dia itu semacam apa? Dia semacam apa? Jadi kalau mau cabut itu harus what? Kalau alang-alang cabut meribak tangan. Makanya itu Tuhan harus totalitas. Amin. Amin. Harus jadikan hanya Yesus raja. Ya. Jangan dirimu pun jangan pernah jadi raja dalam hidup. Ini kursi. Mau udah pernah hudul di son, usion, aku berarti raja, bekas mulut. Ikut Tuhan Yesus dong, tangkap mah, amat tahu ternyata semua Yesus itu, itu orang. Bereng mohon visualisasi Tuhan Yesus ikut di mana dan hudul di sini, dan boleh dijogi, amin, amin. Dan boleh kita hudul di kursi raja untuk raja besar rohat Allah. Apalagi kerajaan nasi, berhala nasi. Makasih ya. Pastikan hanya Yesus raja dalam hidup. Amin. Pastikan hanya Yesus yang berkuasa atas hatimu, atas dompetmu, atas mobilmu, atas rumahmu, atas karirmu, atas seleramu. Pastikan Yesus satu-satunya raja. Itu baru pengikut sejati. Amin. Memang pengikut Yesus itu ekstrim. Gak abu-abu Bapak Ibu. Memang Yesus mengajarkan harus ekstrim. Ekstrimnya seperti standar Yesus. Harus begitu, harus totalitas. Dalam pengertian ekstrim totalitas. Jika tidak, ya dia pun ragu memakai hidup kita. Kalau kita ragu mengikut dia, diberkati masih diberkati. Alana perrohan lebih tuh ya. Tabereng mah contoh. Allah Israel juga dukung satu jadi anak hidup Tuhan Yesus. Allah lepas dulu ke anak. Kamu pergi pasuk-pasuk. Allah yang mau masuk surga itu urusan nanti. Kalau kau nggak percaya anakku kata sang bapak, kau nggak bisa masuk surga karena aku yang menetapkan dia menjadi satu-satunya pengantara. Kalau selalu berkat selama di bumi, kau berkati kau kata bapak kepada bangsa Israel. Kau ada musuh, kau bela kau tenang. Itu udah janjimu kepada bapakmu Abraham. Tetapi soal masuk surga, tunggu dulu. Memang dia sudah kutetapkan menjadi pengantar, makanya dia korbankan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Jangan terlena kalau hidupmu masih diberkati secara materi, seakan-akan itu menjadi jaminan serta-merta masuk surga. Shalom. Haleluya. Maka doa saya buat kita Bapak Ibu Saudara, sepulangnya kita dari tempat ini, mari
datang kepada Tuhan Yesus, minta engkau dibaptis Roh dan dibaptis air. Minta engkau dipenuhi terus oleh Roh Kudus-Nya. Jika tidak, engkau hanya pengikut sebuah agama. Kekristenan bukan agama. Negara yang mengatakan itu aku tahu. Kita bukan agama. We are not religion, but we are relation with God by Christ. That's Christianity. Itulah kekristenan. Kita dihubungkan kembali dengan Sang Bapa melalui kematian Kristus. Itulah kekristenan. We are not religion. Religion apa bedanya dengan kita? Religion, agama itu dia masuk surga karena perbuatannya. No. Kalau kita enggak, kita masuk surga karena perbuatan Yesus. Simpel ya. Kita masuk surga karena perbuatan Yesus. Membuka hati. Mohon dibukakan dari Wahyu 3 ayat 20. Ayat 20. Lihat aku berdiri di muka Lihat aku berdiri di pintu dan muka Tuhan Yesus, berdiri di depan pintu hati setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Terus kalau ada orang yang mendengar suaraku, firman-Nya, suaranya sudah kita dengarkan malam hari ini. Terus dan membukakan pintu, aku akan bukalah masuk. hatimu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya dia masuk, benar-benar masuk, Dan aku akan makan bersama-sama dengan dan dia. kita akan menikmati kebersamaan sampai selama-lamanya di bumi dan di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sangat sopan, ya, santun dan santuy, bahkan lebih daripada santuy, ya kan? Dia menunggu kita, dia tidak memaksa untuk masuk ke dalam hati, tapi dia nunggu kita yang membuka, karena kunci hati kita ada di dalam diri kita, di tangan kita. Maka kita yang membukakan pintu hati kita, Yesus masuk. Yesus masuk. Maka dengan demikian, dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia menjadi Raja atas kehidupan kita. Amin, saudaraku. Pastikan, saudaraku, engkau membuka hatimu dengan rendah hati. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita terbatas kok. Popularitas kita terbatas, dampak kita, pengaruh kita terbatas, relasi kita terbatas. Ya kan? Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Mari kita rendah hati supaya si kaya raya itu, si raja di atas segala raja itu tinggal menguasai hidup kita. Amin. Dia yang paling kaya di bumi dan di surga. Dia yang paling tajir. Dia raja di atas segala raja. Namanya Raja Yesus. Biarkan itu masuk dalam hati kita. Ketika kita memiliki Yesus, kita akan memiliki segalanya apa yang kita butuhkan terhadap Allah. Amin. Mari kita berdoa. Mengapa kita begitu penting menerima kepenuhan Roh Kudus? Mengapa kita begitu penting disertai dengan kuasa Allah? Bukan semata-mata untuk mengalahkan iblis, karena iblis sudah kalah, tetapi supaya kita kuat, cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus, di mana keadaan zaman semakin sulit. Itu salah satu manfaat besar bagi setiap orang percaya, supaya kita kuat. Ada kuasa itu, tidak hanya sekedar ada pribadinya. Kalau pribadinya tadi sudah dijelaskan di dalam 2 Korintus 1:22, bagi setiap orang yang sudah mengundang dia masuk dalam hatinya, pribadi Roh Kudus itu ada. Tetapi kuasa Roh Kudus itu perlu terus kita minta. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita membangun hubungan pribadi yang intim dan dalam dengan Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita, lewat doa-doa kita, doa pujian penyembahan baca firman, doa pujian penyembahan baca firman. Itu perlu kita lakukan dalam kehidupan kita pribadi, di luar hari Minggu. Jika tidak, kita rentan untuk goyah. Kalau kita mau jujur, semua kita sekarang mulai resah. Dan dalam pelayanan bisa menjadi sampel bagi kami. Banyak orang yang kami layani di luar sana, saudara-saudara, punya ragam penyakit, tidak terlepas daripada kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan akan kehidupan.
ada yang stroke, ada yang sakit lambung, ada yang depresi, dan seterusnya. Ya, saudara, kami bagikan itu di YouTube kami, dan saudara bisa melihat betapa banyaknya orang sekarang bermasalah karena situasi yang semakin sulit ini. Ya, dan saudara bisa buka di YouTube kami, YouTube sudah buka SMA. Situ kesaksian-kesaksian, banyak orang disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang yang tuli mendengar, ada orang buta dari lahir melihat, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah pekerjaan Roh Tuhan. Kemudian hanya bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Lalu jadi gini, saya mau katakan kepada kita bahwa saudara dan saya, setiap kita yang ada di pertemuan ini sebenarnya adalah orang-orang yang diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk meneruskan kuasanya. Katakan amin. Mari Bapak Saudara, buka hatimu, undang Roh Kudus, minta terus-menerus, jangan bosan sampai dia sungguh-sungguh memenuhi saudara dengan kuasanya. Dengan kuasa dan urapan itu, saudara-saudara, saudara akan melakukan kesaksian dengan gegap gempita, dengan perkasa. Roh Kudus akan menolong kita untuk membagikan kesaksian. Roh Kudus akan menolong kita meninggalkan yang namanya kegelapan. Ini penting. Kegelapan, make sure, pastikan dalam diri kita tidak ada lagi bayang-bayang kegelapan. Bayang-bayang kegelapan apa? Mengikuti tradisi nenek moyang yang salah. Enggak semuanya salah, tapi enggak semuanya besar, enggak semuanya benar. Saya ulangi perkataan saya. Mengikuti tradisi keyakinan nenek moyang yang salah. Tidak semua salah, tapi tidak semua benar. Saudara minta Roh Kudus belajar tanya dari orang-orang lain yang mana aja itu bagian yang salah. Ulang dari pengkhianat kita. Tahap Rosyai Banak, kita bermain di dua perahu. Jangan, kalau politik dunia bermain seperti itu, biarkan itu urusan mereka. Tapi kita, orang yang mengaku pengikut Kristus, tidak boleh bermain di dua kaki. Tidak boleh bermain di dua perahu. Yesus satu. Jangan ada yang lain. Bersihkan dari kehidupan kita segala ilah-ilah. Bersihkan dari kehidupan kita segala sinkretisme, bercampur adukan antara Injil dengan konsep manusia atau dengan keyakinan manusia. Makanya penting kita kumandangkan Bapak Ibu Saudara, oputara yaitu masuk kota selar budi pilukkan di patio di pature naupuni marguru tu berikan audi. Amin. Amin. Saya ulangi, oputara yaitu masuk kota selar budi pilukkan di patio ini perlu dikoreksi kita naupuni marguru tu berikan audi. Amin. Itu baru betul. Ada juga pepatah orang Batak yang mengatakan, saudaraku, begini, si dapat surut donaro. Artinya, kalau orang Samosir mau jualan beras di Tarutung, maka yang dipakai di sana ukuran adalah seluruh Tarutung. Ukuran dari Samosir tidak laku. Sebab semua anak kita, alas yang kegelapan dunia yang ditaruh yang masuk ke kerajaan terang, maka yang berlaku di sana adalah seluruh kerajaan itu. Amin. Injil firman Tuhan, jangan ditawar-tawar, jangan ditambah, jangan dikurang. Ada umum saya hatan halak Batak nama dompon baris-baris dijajah di lurah Pangaloan, molomat suruh raja daedo soluan. Artinya bekas kaki gajah ada di lembah pertempuran. Kalau raja menyuruh memerintahkan kita, tidak patut kita sangkal, tidak patut kita tidak ikuti, kita tidak taat. Molo dikosno oleh Yesus raja di bekas mulutnya, ikuti perkataan Yesus. Saya keturunan Raja sudah buta. Saya tahu kesaktiannya seperti apa, saya pernah mengalami.